Pak, estimasi aliran uang ke daerah saat Lebaran di tahun 2025 ini akan seperti apa, Pak Anwar? Oh ya Mbak, kalau kemarin kami coba kembali lagi pada saat kita memproyeksikan, mengestimasikan 180,9 triliun itu, kembali lagi, itu biasanya kita memang paling banyak itu ditransaksikan itu di Pulau Jawa, sekitar 64% lah Mbak, itu di Jawa. Tapi ya juga nggak jauh berbeda karena memang itu rasanya memang tradisi Lebaran dan mudik itu memang paling banyak ada di Jawa. Kemudian baru kita ke Pulau Sumatera 18%, kemudian lainnya sisanya itu 7%, 7%, terakhir di Bali Sulampua tentunya 4%. Itu tadi itu pasti sejalan dengan tadi pola transaksi itu kenapa terjadi di zona-zona itu, tapi terkait dengan tradisi-tradisi itu. Memang tadi disampaikan memang apa namanya aliran dana itu berapa di masing-masing Jawanya tentunya apakah dari Jakarta sama, kalau di Jakarta banyak yang mudik ke Jawa Tengah, ya tentunya orang itu akan berbondong-bondong tadi yang membawa uang kartal tadi pasti akan alirannya ke daerah. Dan memang kita terbukti setiap namanya aktivitas Lebaran jatuhnya di triwulan apa, itulah yang menimbulkan aktivitas ekonomi kita kan Mbak. Nah aktivitas ekonomi pasti akan jatuh paling tinggi, itu adalah kuartal di mana terjadinya namanya Ramadan dan Lebaran itu jatuh. Sehingga pada saat yang sama tentunya olinya, yaitu uangnya tadi juga akan munculnya di situ semua. Jadi ujungnya satu bahwa memang tetap porsinya paling besar adalah di Pulau Jawa tentunya, yang tadi saya katakan 64%, kemudian Sumatera, dan sisanya adalah Sulampua dan Kalimantan, dan yang paling kecil Bali Putra. Itu sih Mbak Sinta ngelihat dari pola sebarannya. Baik, Pak Anwar, lalu selanjutnya apakah di momen Ramadan atau Lebaran di tahun 2025 ini sudah ada laporan Pak terkait dengan kasus uang palsu yang mungkin beredar di masyarakat? Dimana kalau kita lihat memang ada beberapa kali ya Pak ya, kita lihat ada uang palsu yang beredar di masyarakat. Oh iya Pak, alhamdulillah sih sebetulnya di momen Ramadan sama Rafi itu tidak ada kejadian yang meresahkan masyarakat Mbak. Ya ada kejadian kecil di awal Ramadan dulu yang terjadi di Jawa Timur. Tapi begitu saya terima kasih kemudian aparat kita Kota Supal antara BIN, kemudian juga dengan kepolisian, Bank Indonesia, Kejaksaan dan yang lainnya cukup kolaboratif sehingga sebetulnya selama ini kita masih berkesimpulan bahwa ternyata mudah kok dikenali uang palsu itu. Jadi sangat mudah dikenali hanya dengan diraba, dilihat sudah gampang dikenali. Sehingga itu yang tentunya kita akan terus-menerus berkolaborasi dengan Bu Tasupal, Badan Tasupal, dan juga menyampaikan penyuluhan yang sederhana. Karena kita adalah pada saat yang sama mengenali ciri-ciri uang asli rupiah juga mudah. Pada yang sama kita juga dari Bank Indonesia, itu kami punya namanya CAC, namanya Counterfeit Assessment Center, itu juga sangat mudah sekali Mbak untuk mengenali itu dengan diraba, yang lainnya itu juga gampang. Sehingga sebetulnya cinta bangga pam rupiah sosialisasi kita jalankan, terus kita lakukan dan koordinasi kita lakukan. Pada saat yang sama juga kita juga terus memperbaiki kualitas daripada pengamanan rupiah, bagaimana bahannya, security feature-nya, dan yang lain-lain. Jadi, dan alhamdulillah kan kita semua tahu pada tahun 2024 itu kita adalah nomor 2, adalah pecahan kita 50.000 itu termasuk adalah the best security currency in the world gitu setelah Swiss. Jadi itu salah satu upaya-upaya kita dilakukan. Jadi alhamdulillah sih kondisinya cukup kita terkendali dan tentunya sama kita kegiatan sosialisasi cita bangga paham rupiah dengan 3D dan juga bagaimana kita memperlakukan rupiah itu dengan 5C tadi kan Mbak, ya jangan dilipat, jangan ditulisi, jangan jangan dicuci, jangan di staples, jangan diremas, itu harus kita jalankan sehingga masyarakat lebih mudah memahami daripada ciri-ciri yang asli dan gampang sekali memilahkan mana yang asli dan yang palsu di dalam transaksi di masyarakat dengan berbagai segmennya. Itu sih Mbak Sinta. Baik, Pak Anwar, tapi mungkin boleh diupdate Pak terkait dengan tren peredaran uang palsu hingga tahun 2025 ini dan mungkin ke depannya Pak langkah-langkah apa saja yang akan selalu dilakukan ya oleh Bank Indonesia sebagai upaya pencegahan peredaran uang palsu di tahun ini Pak Anwar, silakan. Ya, Mbak Sinta, memang kalau kita bicara dari perlu kita indikator yang disepakati secara internasional dulu ya, ada namanya PPM, piece per million. Jadi kita menghitungnya adalah berapa lembar per 1 juta lembar. Jadi kira-kira berapa rasionya. Nah kalau kita lihat dari pengalaman 5 tahun, kalau kita bicara tahun 2019, 2020, sampai sekarang dulu sekitar masih 10 sampai dengan 9. Tapi alhamdulillah untuk yang 2 tahun terakhir kita ini adalah sekitar 5 dan alhamdulillah tahun kemarin itu adalah 4. Jadi 4 dari 1/4 dan itu sangat jauh daripada threshold
yang memang dikhawatirkan secara internasional. Sehingga di situ yang harus kita pertahankan terus, meskipun kita rendah kita nggak bisa berpuas diri, makanya kami dari Bank Indonesia juga dengan tentunya dengan Buta Supal tadi dengan BIN, kemudian juga dengan kepolisian, kemudian juga dengan Bea Cukai dan juga kejaksaan, itu selalu terus intens melakukan kolaborasi untuk secara represif menjalankan tadi pemberantasan uang palsu tadi. Pada saat yang sama kita pun juga mengedukasi kita bangga paham rupiah bahwa memang kita bicara bahwa uang itu bukan hanya sebagai alat pembayaran tapi adalah kedaulatan. Jadi tentunya itu yang harus kita kenalkan, kita harus cinta bagaimana keaslian rupiahnya, dan terus terang Bank Indonesia juga dengan beberapa pihak lainnya tentunya meningkatkan kualitas pengamanannya, baik itu dari bahannya, kemudian barang pengamannya, desain-desainnya, sehingga itu yang akhirnya kita bisa menjangkau lebih luas lagi pelayanan masyarakat dengan aman menggunakan uang kartal yang tadi. Karena kita belum bisa juga ternyata di hari Lebaran seperti ini juga belum bisa meninggalkan uang kartal sama sekali di dalam bertransaksi apalagi berlebaran. Jadi tentunya kami Bank Indonesia supaya menjamin tersedianya uang itu dengan kualitas yang tentunya bisa kita berikan kepada masyarakat saat ini. Itu sih Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Muhammad Anwar Basyari, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia atas diskusinya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak. Makasih Mbak Sinta. Makasih.